Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1904 sampai tahun 1906. Bab 1904 Unfathomable. Namun, setelah ledakan, Landen Sen dan Selin Hua masih utuh, tembok ametis mempertahankan semua serangan, dan penghalang cahaya ungu masih bersinar terang dan berfungsi seperti biasa. Ini. Peri Jinghong dan 3 pembudidaya klan Mo mengambil napas dalam-dalam, benar-benar tercengang. Meskipun mereka berdua tidak mengerahkan kekuatan pamungkas mereka juga menunjukkan setidaknya 80% dari kekuatan mereka. Bagaimana bisa dengan mudah dilawan oleh perisai ungu? Aku malu untuk menuntut kemampuan ini, jangan tertawa lepas dari gigiku yang besar. Landen Sen mencibir dengan sedikit jijik. Lautan yang bergejolak muncul di hati Selin Hua, jadi pernyataan meremehkan yang menolak serangan 2 pembudidaya pada tahap transformasi, pria ini sudah sangat kuat. Saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada Landen Sen dalam 2 dekade terakhir, mengapa pria dapat berkultivasi begitu cepat. Setiap kali Landen Sen menghilang untuk jangka waktu tertentu dan kemudian keluar, kekuatannya akan naik ke ketinggian yang tidak dapat dicapai. Kali ini bahkan lebih berlebihan. Dia benar-benar pergi langsung ke tahap transformasi, dan kekuatannya sangat abnormal. Meskipun Selin Hua bahagia untuk Landen Sen, emosinya sangat rumit. Dibandingkan dengan Landen Sen, dia merasa seperti sampah. Ini baik. Sen Daoyou, kerja bagus. Semua iblis di hutan 10.000 setan berterima kasih kepada rekan Sen Daois atas bantuan mereka. Klan monster yang masih bertarung dengan biksu manusia melihat Landen Sen tiba-tiba muncul, menunjukkan kekuatannya, dan segera semangat tinggi, dan mereka bertepuk tangan. Landen Sen telah lama menjadi tokoh terkenal di benua angin, dan dia memiliki banyak persahabatan dengan para penanam iblis di hutan 10.000 iblis. Ahem, terima kasih rekan Dao. Karena telah membantuku. Angin rubah putih kembali hidup di bawah perawatan Lan Xianer. Wanita kecil itu menggunakan kekuatan roh kayu untuk meringankan cedera teman Taois. Jangan mengubah Taois menjadi tubuh manusia untuk saat ini, jika tidak, cedera fisik dapat diperparah. Kata Lan Xianer tegas. Aku tahu, Bai Fox menjawab dengan lembut. Ibu. Mata Seira yang berkaca-kaca berkabut, dan dia terus menyeka air matanya. Melihat tubuh rubah putih yang berdarah, hatinya hancur. Seira, aku baik-baik saja. Kamu dengan cepat membiarkan Landen Sen pergi, 1 musuh 4, tidak bijaksana. Feng Xi berkata dengan lemah. Jangan khawatir tentang ibu dan ratu, kekuatan putranya tidak seperti dulu, ada cara untuk berurusan dengan 4 bajingan. Bahkan jika putranya tidak bisa melakukannya sendiri, dan saudari ini, dia juga seorang pembudidaya para dewa. Seira buru-buru menunjuk ke Lan Xian anak. Lan Xianer mengangguk sedikit dan berkata, Taois Sen memiliki kekuatan magis yang luar biasa, dan 1 orang dapat berurusan dengan 4 gerombolan, dan tampaknya Taois Sen tidak mau ikut campur dalam pertarungan di antara mereka. Tentu saja, jika Franz Daois Sen berada di bawah tekanan, gadis kecil itu akan segera mengambil tindakan. Adalah kewajiban untuk saling membantu. Landen Sen, aku tidak salah paham denganmu. Rubah putih menghela nafas lega, dan wajahnya menunjukkan kelegaan. Peri Jinghong dan Mo Xuanfeng berkeringat di dahi mereka, dan mereka diam-diam mengatakan bahwa mereka tidak baik. Setelah Landen Sen, Wang Balaozi menerobos tahap transformasi, kekuatannya tak terduga. Jelas, ras monster ini hampir hancur. Siapa yang tahu bahwa Landen Sen terbunuh di jalan, bocah ini benar-benar menembus tahap transformasi, tidak ada alasan. Mo Xuanfeng tahu bahwa jika mereka masih memiliki beberapa keberatan, hari ini tidak sesederhana rencana. Dibutuhkan setidaknya 1 jam untuk Black Phoenix untuk mencapai urutan ke-10, tetapi melihat tanda-tanda langit pada saat ini, kemajuan Black Phoenix jelas telah mencapai tahap tengah dan akhir. Jangan berpacu dengan waktu, tunggu Black Phoenix maju dengan sukses, tetapi mereka akan menderita. Anak kedua dan ketiga, serang bersama dan cepat bunuh anak ini. Mo Xuanfeng mengirim transmisi suara ke Mo Chen dan Mo Fei. Ini baik. Keduanya menjawab dengan ekspresi muram, dan tentu saja mereka juga menyadari bahwa Landen Sen tidak mudah. Mo Chen mengorbankan pedang Fei Huang, harta karun roh liar, dengan panik mendesak kekuatan spiritualnya. Pedang tembaga berkarat meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, seperti seberkas cahaya emas besar, terbang menuju Landen Sen. Mo Fei sekali lagi mengorbankan Kui Sui Divine Orb, dan tidak berusaha untuk mengeluarkan sejumlah besar kekuatan spiritual ke bola langit biru ini, dan raksasa Kui Sui kental dan terbentuk lagi. Oh! Raksasa Kui Sui mengeluarkan raungan tumpul, dan telapak tangannya yang menyerupai gunung raksasa menepuk Landen Sen dengan berat, membawa kekuatan yang tak terlukiskan, dan ruang yang dilewatinya bergetar. Mo Xuanfeng terus memacu tongkat sihir untuk menembakkan cahaya ajaib Tian Hun Yuan. Saat meluncurkan serangan, dia tidak lupa untuk mengaum pada Peri Jinghong, Kaisar Jinghong, terus menyerang dengan lentera Tian Xinmu, dan lakukan yang terbaik untuk orang tua itu.
Peri Jinghong tampak jelek, meskipun dia tidak sabar untuk membunuh Landen Sen, minyak lampu Tianxin Lantern telah memudar. Jika dia ingin menyerang lagi, dia harus mengonsumsi esensi dan darahnya sendiri, yang setara dengan hilangnya masa hidupnya secara tidak langsung. Dia akhirnya pulih vitalitasnya selama bertahun-tahun, dan sekarang dia takut dia akan lemah lagi untuk waktu yang lama. Bertanggung jawab oleh sihir terlarang milik Musuan Feng, Peri Jinghong terpaksa tak berdaya, dan sekali lagi memuntahkan seteguk darah ke dalam lampu hati surgawi, melepaskan Spirit Devouring Divine Flame. Lampu lotus menyala ratusan meter menyerang Landen Sen dengan kecepatan kilat. 4 biksu di panggung Yuanying bergabung untuk meluncurkan serangan ganas, dan 4 serangan mengejutkan serentak menyerang Landen Sen, dunia berubah warna, dan badai melonjak. Sen, waspadalah. Wajah Selin Hua memucat, dan dia mendengus. Ekspresi Landen Sen juga menjadi khusyuk, dan tembok ametis sendiri hampir tidak bisa menahan serangan tingkat ini. Formasi pedang Sen Feng, buka. Dia membuat keputusan yang menentukan, mengorbankan 81 Lei yang memisahkan lightsabers, dan menggunakan formasi Sword Edge Divine pada kecepatan tercepat. 81 Lei yang membelah lightsaber, terpecah menjadi lapisan cahaya pedang emas, seperti gelombang laut, cahaya pedang membungkus Landen Sen dan Selin Hua di belakangnya. The Sen Feng Sword Array menopang tutup pelindung cahaya pedang yang solid, seperti dinding tembaga dan dinding besi. Ledakan. Keempat serangan itu menghantam perisai cahaya pedang, dan ledakan yang mengguncang bumi terdengar melalui langit, langit penuh api, cahaya keemasan, dan cahaya biru terjalin dan bertabrakan, dan dunia berubah warna. Hampir sepertiga dari cahaya pedang dihancurkan, tetapi pertahanan Landen Sen masih belum rusak. Landen Sen berlari dengan kekuatan spiritualnya dengan panik, mencoba yang terbaik untuk mendukung menipisnya susunan pedang, dan cahaya pedang yang kalah segera mengisinya kembali, seolah-olah sebuah aliran menyatu menjadi sungai. Setelah ledakan, Landen Sen tidak terluka, dan arai pedang Sen Feng beroperasi seperti biasa. Ini tidak mungkin. Peri Jinghong dan 3 pembudidaya keluarga Mo membuka mata mereka, dan ekspresi mereka menjadi sangat ketakutan. Saya bahkan tidak bisa memimpikannya, serangan gabungan dari mereka berempat tidak menghancurkan pertahanan Landen Sen. Belum lagi merasa malu, adegan ini benar-benar membuat sulit bagi Peri Jinghong dan 3 biarawan dari klan Mo untuk menerimanya. Ini. Formasi pedang macam apa ini, bagaimana pertahanannya bisa begitu menantang? Mata tua berlumpur Musuan Feng merah, dan sepertinya dia tidak percaya adegan yang terjadi tadi. Hal-hal lama, kamu harus memikirkan ini setelah kamu mati. Ekspresi Landen Sen sangat suram. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Dia memutuskan untuk memacu formasi pedang depan ilahi dengan satu pukulan. Cahaya pedang memenuhi langit seperti gelombang besar, menyapu ke arah 4 biksu dari tahap transformasi. Wai Sui Giant, hentikan aku. Vena biru dahi Mo Fei dengan keras, raungan histeris, air bunga matahari raksasa yang tingginya ribuan meter langsung menghantam gelombang cahaya pedang. Bab 1905, Kill Them All. Ledakan. Ledakan itu terdengar seperti petir di langit yang cerah, dan sejumlah besar cahaya pedang dan guntur dan kilat menghancurkan bunga matahari raksasa menjadi aliran air yang tak terhitung jumlahnya, tersebar di tanah. Kuis Hui Senzu berubah menjadi prototipe, auranya sangat berkurang, dan dia terbang kembali ke tangan Mo Fei. Puff. Darah Mo Fei melonjak, memuntahkan seteguk besar darah, tubuhnya dalam keadaan kacau. Raksasa Kuis Hui dikalahkan 2 kali berturut-turut, menyebabkan beban serius pada tubuh Mo Fei. Kekuatan spiritual air di Kuis Hui Divine Orb sangat berkurang, dan dia tidak bisa memanggil raksasa Kuis Hui lagi. Raksasa Kuis Hui tampaknya menjadi tubuh abadi, tetapi jika diserang dengan kekuatan yang cukup dan tubuh runtuh sepenuhnya, ia akan mengkonsumsi kekuatan spiritual air di Kuis Hui Divine Orb jika ia ingin mengembun lagi. Namun, kekuatan spiritual air di Kuis Hui Divine Orb terbatas, dan butuh beberapa bulan atau bahkan setengah tahun kehangatan untuk membuat kekuatan spiritual air di bola mencapai kondisi penuh. Setiap kali Kuai Sui Giant dipanggil, hampir setengah dari kekuatan spiritual air di Kuai Sui Divine Orb dikonsumsi. Sekarang raksasa Kuis Hui telah dihancurkan oleh Landen Sen 2 kali, Orb Suci Kuis Hui telah kehabisan kekuatan spiritual air dan tidak bisa lagi memanggil raksasa Kuis Hui. Pembentukan pedang Sen Feng, penyakit. Landen Sen mengambil kesempatan untuk mendesak formasi pedang Sen Feng secara ekstrim. Dengan dukungan kekuatan spiritual yang besar, semua lampu pedang dengan cepat bergabung dan mengembun menjadi naga guntur emas dengan panjang tubuh beberapa ribu meter. Mengaum. Thunder Dragon mengangkat kepalanya dan meraung, cahaya keemasan dan kilat dari Seng Ruo Liang melonjak di tubuhnya, membawa kekuatan menghancurkan dunia, dan bergegas menuju Mo Fei dengan kecepatan yang sebanding dengan teleportasi. Tidak. Mo Fei sangat takut bahwa jiwanya terbang pergi. Begitu raksasa Kuis Hui dikalahkan, naga guntur besar terbang, tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Kecepatan arai pedang Sen Feng begitu cepat sehingga Mo Fei tidak punya waktu untuk bereaksi. Tidak, lindungi saudara ketigamu.
Mo Xuanfeng berteriak kaget, dengan gila menyuntikkan sejumlah besar kekuatan spiritual ke tongkat sihir langit di tangannya, dan cahaya ajaib Dutian Hunyuan melesat seperti air terjun, bergegas menuju guntur naga yang terbang. Anak kedua, Mo Chen, ketakutan dan marah, dan terus memacu pedang Limbao Fei Huang yang ditakdirkan, seberkas cahaya keemasan naik ke langit, mencoba melawan naga guntur. Peri Jinghong masih memiliki darah di lampu lentera Tianxin, dan dia juga mengertakkan giginya dan melepaskan sejumlah besar api ilahi yang melahap roh. Ledakan. 3 serangan, hampir bersamaan menghantam Thunder Dragon. Mo Xuanfeng, Mo Chen, dan Feri Jinghong dengan putus asa menolak. Lampu pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tubuh Thunder Dragon dan serangan dari 3 kultivator dari kebuntuan tahap transformasi, menghasilkan serangkaian ledakan besar. Pusat ledakan bahkan menciptakan celah di ruang angkasa. Mereka bertiga tampak kaget, dan akhirnya mengerti betapa menakutkannya kekuatan Landen Shen. Bocah ini benar-benar monster. Mereka awalnya berpikir bahwa sekuat apapun Landen Shen, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan serangan gabungan dari 4 kultivator pada tahap transformasi. Sekarang keempat menemukan bahwa mereka sangat salah. Kekuatan Landen Shen hampir anehnya kuat. Biarkan mereka semua mencium bau kematian. Blokir untukku. Wajah tua Mo Xuanfeng terpelintir dan meraung tajam. Jika mereka dihantam oleh naga guntur yang menakutkan, mereka tidak akan pernah selamat. Baik Mo Chen maupun Peri Jinghong pucat, mengertakkan gigi, dan menggunakan kekuatan magis mereka secara ekstrim, berusaha melawan naga guntur dengan cakar yang menari-nari. Mo Fei, yang awalnya dalam gangguan, juga meludahkan seteguk besar esensi dan darah, tidak ragu untuk mengkonsumsi banyak esensi hidupnya, melepaskan mantra yang kuat. Keempat pembudidaya dari tahap transformasi dewa bergabung, dan untuk sementara waktu, mereka bahkan memblokir serangan formasi pedang Shenfeng, dan Landen Shen sedikit mengernyit. Pertempuran yang menakutkan dan sengit bahkan menarik perhatian biksu dan pembudidaya iblis manusia yang sedang bertarung. Pada saat ini, semua biksu manusia dan iblis dari ras iblis berhenti berkelahi, dan mata mereka beralih ke metode pertempuran Landen Shen, Peri Jinghong dan 3 biksu dari suku Mo. Sekelompok pembudidaya iblis berteriak, bersorak untuk Landen Shen. Setelah melihat ini, para biarawan dari keluarga kerajaan benua Tianshui dan keluarga Mo juga berseru. Saudara Landen Shen, orang-orang ini membunuh saudara dan saudari yang tak terhitung jumlahnya di hutan 10.000 iblis. Feng Huo memohon kepadamu dan harus membalaskan dendam mereka. Feng Huo menghela nafas lega, berteriak dengan suara serak, matanya berkerut. Ya, bunuh mereka semua. Mari kita mabuk dan fangsiu seperti sebelumnya. Angin dan guntur berdarah juga naik ke langit lagi, berteriak pada Landen Shen. Mendengar teriakan Feng Huo dan Feng Lei, niat membunuh di hati Landen Shen sudah mendidih, dan dia berteriak, dua bersaudara, aku, Landen Shen, pasti akan hidup sesuai dengan kepercayaanmu. Aku pasti akan membiarkan keempat badut yang berseri ini runtuh secara fisik dan membubarkan jiwa mereka. Cincin naga dan Phoenix, hancurkan. Aura pembunuh Landen Shen melonjak, sambil mempertahankan operasi pembentukan pedang, dia mengorbankan cincin naga dan Phoenix dari putra dan ibu, dan kekuatan spiritualnya mengalir ke cincin naga dan Phoenix seperti air terjun. Seekor naga mengaum dan burung Phoenix menjerit, satu cincin besar dan satu kecil menyerupai 2 putaran matahari terik keemasan, berubah menjadi naga terbang emas dan burung Phoenix terbang dengan panjang tubuh kilometer. Satu naga dan satu Phoenix mengangkat kepala dan melolong, membawa cahaya keemasan yang tak tertandingi, dan terbang ke arah 4 penggarap dari tahap transformasi. Ups. Mereka berempat memiliki kulit kepala mati rasa dan merasakan kekuatan mengerikan yang dibawa oleh naga dan Phoenix. Fei Feng adalah yang pertama memukul Mo Fei, yang memiliki kekuatan serangan lemah. Kali ini, Mo Fei tidak memiliki perlindungan dari 3 pembudidaya lainnya dari tahap transformasi. Serangannya tidak bisa menghentikan Fei Feng sama sekali. Dia hanya bisa menonton pendekatan Fei Feng yang panas dan mempesona dengan cepat. Ledakan. Ada suara teredam, dan Fei Feng meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan langsung menelan Mo Fei. Dalam api keemasan seperti matahari yang terik, tubuh Mo Fei langsung berubah menjadi abu terbang dan terbunuh di tempat. Tidak. Kakak ketiga. Mata Mo Xuanfeng melebar, dan dia melolong keras. Namun, sebelum Mo Xuanfeng sempat sedih, naga terbang emas terbang ke arahnya dengan gigi dan cakar. Apa? Wajah tua Mo Xuanfeng sangat mengerikan, dan dia dengan panik mendesak tongkat sihir di tangannya untuk melepaskan cahaya ajaib Dutian Hunyuan dengan semua kekuatannya. Dengan bantuan tongkat sihir, dia hampir tidak bisa menahan tabrakan naga. Tapi sangat disayangkan bahwa begitu Mo Xuanfeng membuka tangannya untuk menyerang naga terbang, Peri Jinghong dan Mo Chen tidak dapat menahan naga guntur yang dibentuk oleh formasi pedang depan ilahi yang kental. Mo Xuanfeng berjuang hidupnya, dan akhirnya mengalahkan naga terbang dengan jumlah besar cahaya sihir Hunyuan surgawi di tongkat sihir langit. Namun, pada saat ini, naga guntur yang dibentuk oleh formasi pedang depan ilahi juga menekan serangan Peri Jinghong dan Mo Chen, dan naga guntur besar dengan cepat mendekati 3 pembudidaya di kapal roh. Mengaum.
Naga guntur meraung dengan tajam, mengguncang ekor naga dengan tiba-tiba, dan membanting ke arah Mo Xuanfeng. Serangan mendadak ini membuat Mo Xuanfeng lengah. Ekor guntur naga tercebur dengan guntur yang mengerikan, dan lampu pedang emas tajam yang tak terhitung jumlahnya bergulir tanpa henti seperti ombak besar. Apa? Mo Xuanfeng baru saja mencoba yang terbaik untuk menahan serangan naga terbang, dan sekarang menghadapi pukulan keras guntur naga, dia tidak bisa menghindarinya, dan dia melolong tragis. Momen selanjutnya. Bum bum bum. Ekor guntur naga tiba-tiba hancur, perisai spiritual Mo Xuanfeng langsung hancur, dan pedang yang kejam menyala dan Jin Lei menghancurkan tubuhnya menjadi debu. Bab 1906, Capture the Fairy. Engah. Setelah kematian Mo Xuanfeng, Peri Jinghong dipengaruhi oleh serangan dari seni suci terlarang, dan seteguk besar darah disemprotkan ke mulutnya, dan kekuatan spiritual di tubuhnya sangat terganggu. Segera setelah itu, banyak darah mengalir dari mulut, hidung dan telinganya. Peri Jinghong adalah seorang kultivator dalam tahap transformasi, sehingga serangan sihir terlarang tidak cukup untuk menghancurkan jiwanya, tetapi tubuhnya masih akan disiksa dengan parah. 3 pembudidaya tahap transformasi orang Mo sekarang hanya Mo Chen masih berjuang untuk mendukung, dia tidak dapat menahan serangan arai pedang Shen Feng. Apa? Menonton naga guntur besar menggigit, Mo Chen tidak bisa melawan dan menghindar, dan merengek mengerikan. Momen selanjutnya. Mengaum. Thunder Dragon membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan Mo Chen. Bum bum bum. Lampu pedang kekerasan langsung merobek tubuh Mo Chen menjadi bubuk, dan tubuh Mo Chen berubah menjadi kabut darah, dan dia tidak bisa mati lagi. Mendesis. Melihat pemandangan ini, semua beku manusia tidak bisa menahan nafas dingin. 3 pembudidaya dibunuh oleh Landen Shen sebelum mereka bertahan beberapa menit. Kekuatan orang ini hanya menakutkan bagi dunia yang tak terbayangkan. Wajah cantik Selin Hua linglung, dan dia merasa seperti mimpi. Pria ini telah mencapai ranah di mana dia bisa membunuh kultivator tahap transformasi dewa, bisakah dia tidak sesat itu? Tidak, cabul tidak cukup untuk menggambarkan pria ini. Para beku manusia yang masih berada di medan perang ketakutan oleh kekuatan menakutkan Landen Shen, 3 leluhur orang Mo terbunuh oleh pemuda berpakaian putih yang menakutkan itu. Apakah ini memalukan? Biksu periode Ying keluarga Mo melarikan diri, dengan gila melarikan diri. Para biksu di benua Tiansui melihat bahwa Peri Jinghong tidak memiliki kekuatan tempur, dan mereka melarikan diri dengan ketakutan. Sekarang hanya Peri Jinghong yang tersisa, Landen Shen terus mendesak formasi pedang Shen Feng, sama seperti dia akan mengambil nyawanya. Taois Landen Shen, pertama-tama tinggalkan Jinghong Huang Lianpo untuk mati. Rubah putih mengirim suara kepada Landen Shen. Ini baik. Landen Shen mengangguk sedikit, menyingkirkan formasi pedang Shen Feng dan cincin naga dan phoenix, seluruh orang berubah menjadi Streamer, dan Peri Jinghong di dek kapal roh ditangkap kembali. Peri Jinghong juga menderita dari serangan balik seni suci terlarang, dengan darah yang mengalir dari 7 lubang, kepala yang dicukur, dan suara ratapan keras di mulutnya, seolah-olah dia menderita rasa sakit yang hebat. Apa? Peri Jinghong menjerit panik, dia merobek jilbab di wajahnya, meraih pipinya dengan kedua tangan, kukunya jatuh ke dalam daging, dan beberapa noda darah berdarah tersangkut di wajahnya. Mata Landen Shen menyusut. Tidak heran serangan angin selalu disebut Peri Jinghong Huang Lianpo. Pipi Peri Jinghong yang melepas kerudung layu dan berkerut. Sekilas, ada ratusan kerutan, seperti kulit kayu kering. Tidak heran Peri Jinghong memakai kerudung setiap saat dan tidak menunjukkan penampilan aslinya, karena wajahnya sangat jelek dan tua. Jika Anda hanya melihat wajahnya, Peri Jinghong tidak berbeda dengan seorang wanita tua yang akan mati. Ini membentuk kontras besar dengan sosok ramping di bawah wajahnya dan kulit putih dan halus. Wajah Jinghong Fairy seperti hatinya, sangat jelek. Semua iblis di hutan 10.000 setan mendengarkan perintah itu, bunuh biksu-biksu manusia ini, jangan biarkan siapapun pergi. Rubah putih itu meraung. Membunuh. Roh juang iblis mendidih, dan mereka mulai bergegas menuju biksu manusia yang melarikan diri. Landen Shen bergabung dalam pertempuran, menyemburkan badai pedang emas, menyerang biksu Tiansui benua yang melarikan diri dan biksu keluarga Mo, Yuan Yingqi. Di mana bilah-bilah emas berlalu, semua biksu manusia dibombardir menjadi ampas, dan kabut darah besar memenuhi udara. Perahu roh raksasa juga dihancurkan oleh bilah pisau emas, dan tubuh perahu itu meledak keluar dari beberapa lubang besar, dan hancur langsung dari tengah. Lan Xianer ingin mengucapkan terima kasih kepada Landen Shen, tetapi pada tahap ini, dia hanya bisa menyerang kekuatan magis di ranah magis, dan kekuatan magis menyerang tanpa pandang bulu. Sangat mudah untuk menyerangnya, jadi dia hanya bisa menyerah. Apa? Bilah pisau emas menyapu jauh-jauh, dan sejumlah besar biksu membuat teriakan hantu dan serigala, dan mereka dihancurkan menjadi buangan oleh badai emas dengan hampir tanpa perlawanan. Landen Shen berubah menjadi iblis, menuai kepalanya tanpa ampun. Selin Hua juga mengikuti Landen Shen dengan cermat, tidak mau kesepian dan meluncurkan badai. Dalam waktu kurang dari 10 menit, semua biarawan manusia yang menyerang hutan 10.000 setan terbunuh, tidak ada yang selamat, kecuali Peri Jinghong.
Tidak dapat menahan siksaan serangan sihir terlarang, Peri Jinghong yang ternoda darah pingsan dan tidak sadar. Lan Xianer menggunakan cabang yang kuat untuk mengikat Jinghong Fairy dengan erat. Landen Shen mentransfer sebagian energi pertempuran Holy yang ke Feng Huo Feng Lei dan tubuh iblis permaisuri Feng, secara efektif menyembuhkan luka-luka mereka. Tiga iblis mendapatkan kembali mobilitas mereka dan berubah dari tubuh menjadi bentuk manusia. Saudara Landen Shen, hanya lebih dari 20 tahun sejak Anda belum melihat Anda. Anda telah melewati tahap transformasi. Apakah Anda benar-benar memimpikannya saudara laki-laki Anda? Feng Huo menepuk pundak Landen Shen dengan bersemangat, sentuhan kejutan di matanya. Landen Shen tersenyum dan berkata, Brother Feng Huo, ini juga merupakan kebetulan bagi saya. Hanya dengan keberuntungan saya bisa menembus tahap transformasi. Feng Lei tertawa dan berkata, Feng Huo, kamu dulu mengatakan bahwa ketika kamu menembus tingkat ke-10, kamu akan menemukan wanita tua Jinghong untuk membalas saudara Shen. Sekarang, saudara Landen Shen membalas kita. Hahaha, aku menduga bahwa persaudaraan Landen Shen akan menerobos tahap transformasi dewa, tapi aku tidak berharap hari ini akan datang begitu cepat. Terima kasih kepada saudara-saudara Landen Shen yang datang ke hutan 10.000 setan dalam waktu kali ini, kalau tidak aku akan benar-benar ditanam di sini. Sekarang, Feng Huo menghela nafas, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Jangan berterima kasih padaku, hutan 10.000 setan baik padaku, apalagi kamu adalah saudara lelakiku dari Landen Shen, bagaimana aku bisa berdiri dan menonton? Sangat disayangkan bahwa makhluk-makhluk dari benua Tianshui dan klan Mo membunuh begitu banyak saudara dari 10.000 demons. Landen Shen mengertakkan gigi. Saudara Shen tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri, ini sebenarnya kesalahan kita. Kelalaian kita untuk membela yang memungkinkan mereka untuk mengambil keuntungan. Feng Huo menggelengkan kepalanya. Landen Shen ragu-ragu, apa yang dilakukan Peri Jinghong dan tiga pembudidaya Mo klan tiba-tiba menyerang hutan 10.000 iblis. Saat dia berpikir, Seira datang bersama Feng Xian. Semua setan di hutan 10.000 setan berterima kasih kepada rekan Tao Landen Shen atas rahmat penyelamatan hidup mereka. Setelah berbicara, Feng Xi menundukkan kepalanya dan berlutut langsung ke arah Landen Shen. Seira juga membuat celepukan dan jatuh ke tanah dengan angin, matanya memerah. Apa yang kamu lakukan? Bangun. Landen Shen terkejut, dan buru-buru membantu Feng Xi dan Seira. Angin dengan tegas berkata, teman Shen Dao, saya tidak bisa membalas apapun kepada Anda, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih dengan cara ini. Ratu Iblis itu serius. Bagaimana kamu bisa berlutut dan menjadi seorang pembudidaya liar? Ini benar-benar memalukan bagi Shen. Jangan katakan hal-hal seperti itu lagi. Shen pada awalnya sangat disukai oleh kamu, tetapi sekarang dia sedikit terbalas. Benar, kata Landen Shen dengan suara berat. Melihat bahwa Landen Shen tidak rendah hati atau sombong, dan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menjaga kerendahan hati, Feng Qi sangat mengagumi karakter Landen Shen dan melihatnya menjadi semakin menyenangkan mata. Seira berterima kasih pada putranya karena telah menyelamatkan permaisuri ibunya dan hutan 10.000 monster, kata Seira dengan rasa terima kasih sambil terisak. Gadis bodoh, apa hubungan kita, kita perlu mengatakan ini. Oke, jangan menangis. Landen Shen menyentuh kepala Seira dan menghibur.